Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai IT. Sebelumnya, saya akan perlihatkan salah satu gambar berikut ini. Ayo tebak, ini gambar apa? Terlihat aneh bukan? Apakah kalian baru pertama kali melihatnya? Oke, jadi ini merupakan telepon pertama pada tahun 1877 yang diciptakan oleh Alexander Graham Bell. Wow, besar benar ya, nggak kebayang bagaimana cara pakai telepon sebesar itu. Mari kita bandingkan telepon dulu versus telepon sekarang. Telepon dulu memiliki bentuk yang unik dan sedikit ribet, dan yang sekarang memiliki bentuk yang slim dan mudah digunakan. Mari kita mengulik sedikit sejarah mengenai perkembangan IT. Masa prasejarah 3000 sebelum Masehi. Informasi yang didapatkan masih dalam bentuk gambar pada dinding gua, bebatuan, tanah, dan mereka membuat dan menggunakan alat yang menghasilkan bunyi untuk berkomunikasi seperti gendang, trompet, tanduk binatang sebagai penanda ketika bahaya datang. Masa sejarah 3000 sampai 1400 sebelum Masehi. Informasi yang didapatkan dengan cara mengeluarkan suara dan berbicara. Mereka pertama kali mengenal simbol dan tulisan untuk berkomunikasi. Jadi, teknologi informasi atau IT zaman dulu sangatlah minim dan tradisional. Apakah mau kita terus-terusan seperti itu tanpa membawa perubahan? Maka dari itu, terciptalah berbagai teknologi canggih di masa sekarang. Terus, bagaimana cara kita menanggapi perubahan zaman seperti ini? Maka dari itu, terciptalah pembelajaran IT literasi. Jadi kali ini saya akan menjelaskan apa itu urgensi literasi. Literasi itu dapat dipahami sebagai kemampuan seseorang dalam membaca dan menulis. Penguasaan literasi merupakan indikator penting untuk meningkatkan prestasi generasi muda dalam mencapai kesuksesan. Penamaan literasi sendiri mungkin harus disadari karena jadi modal yang utama dalam mewujudkan bangsa yang cerdas dan berbudaya. Permasalahan yang dihadapi di Indonesia yaitu rendahnya penguasaan literasi yang dibuktikan melalui survei Programme International and Assessment yaitu PISA. Survei menunjukkan Indonesia berada di posisi 60 dari 61 negara. Wah, Indonesia sangat rendah sekali ternyata ya dalam hal literasi. Padahal budaya literasi bermanfaat dalam mewujudkan peran generasi muda dalam pembangunan negara. Generasi muda memiliki kepribadian unggul dan mampu memahami pengetahuan serta teknologi untuk bersaing secara lokal. Indonesia berada dalam era informasi yang identik dengan era literasi. Era literasi menggambarkan kemampuan berinteraksi, berkomunikasi, dan beraktualisasi yang menyatakan secara lisan dan tertulis. Istilah literasi dijelaskan dalam Dictionary of Problem Word and Expression. Dinyatakan bahwa literasi berkenaan dengan huruf, oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa orang yang memiliki kemampuan literasi pada dasarnya adalah orang yang pandai belajar. Keterampilan literasi memiliki pengaruh penting bagi keberhasilan generasi muda. Keterampilan literasi yang baik akan membantu generasi muda dalam memahami informasi baik lisan maupun tertulis. Dalam kehidupan, penguasaan literasi pada generasi muda sangat penting dalam mendukung kompetensi-kompetensi yang dimiliki. Kompetensi dapat saling mendukung apabila generasi muda dapat menguasai literasi atau dapat diartikan generasi muda melek dan dapat memilah informasi-informasi yang dapat mendukung keberhasilan. Literasi tidak hanya sekedar kemampuan membaca dan menulis, tetapi bisa teknologi, politik, berpikir kritis, dan peka terhadap lingkungan. Menurut Kurtz and Junglatt, dalam buku literasi Profile of American Young Adult, mendefinisikan literasi sebagai kemampuan seseorang dalam menggunakan informasi untuk mengembangkan pengetahuan sehingga mendatangkan manfaat bagi masyarakat.
Hal tersebut dapat menjadikan seseorang bermanfaat. Jadi, literasi yang dibutuhkan bangsa agar Indonesia dapat bangkit dalam keterpurukan, bahkan bersaing dalam hidup dengan bangsa lain. Pentingnya kesadaran berliterasi sangat mendukung keberhasilan seseorang dalam menangani berbagai persoalan. Melalui kemampuan literasi, seseorang tidak saja memperoleh ilmu pengetahuan, tetapi juga mendokumentasikan sepenggal pengalaman yang ditujukan untuk masa yang akan datang. Literasi menjadi kecakapan hidup yang menjadikan manusia berfungsi maksimal dalam masyarakat. Kecakapan hidup bersumber dari kemampuan dan pemecahan masalah dengan berpikir kritis. Literasi juga menjadikan apresiasi budaya masyarakat. Yang berbudaya adalah masyarakat yang menanamkan nilai-nilai positif sebagai upaya aktualisasi diri. Aktualisasi diri terbentuk melalui interpretasi, yaitu kegiatan mencari dan membangun makna kehidupan. Hal tersebut dapat dicapai melalui penguasaan literasi yang baik. Nah, literasi bisa kita ketahui bahwa literasi merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kita, sangat urgent, sangat penting, sangat dibutuhkan, apalagi kita untuk generasi muda untuk meningkatkan atau memajukan bangsa ini. Salah satu contoh IT literasi dalam kehidupan yaitu algoritma. Jadi, apa sih algoritma itu? Nah, jadi algoritma ini sebenarnya bisa digunain untuk menyelesaikan berbagai persoalan, baik itu di komputer maupun di dunia nyata. Nah, apa sih contoh persoalan itu? Oke, kita mulai saja dengan contohnya. Jadi, di sini kita ada persoalan nih, dengan mengurutkan sebuah list, yaitu yang tadinya 7, 4, 6, 1, 3. Tentunya untuk manusia ini cukup mudah, bukan? Tetapi bagaimana dengan komputer? Nah, untuk manusia sendiri itu kan sebelumnya terurut 7, 4, 6, 1, 3. Kemudian setelah terurut yaitu 1, 3, 4, 6, 7. Tentunya bagi kita mudah, bukan, untuk meletakkan angka yang lebih kecil di sebelah kiri duluan. Kemudian dilanjutkan dengan yang lebih besar dan seterusnya. Terus gimana kalau angkanya ada 1000 atau mungkin 1 juta? Tentunya bagi manusia hal tersebut sangat melelahkan, bukan? Maka dari itu harus menggunakan komputer untuk menyelesaikan hal tersebut. Nah, jadi sebenarnya algoritma itu sendiri apa sih? Jadi, menurut Bapak Renaldi Munir, algoritma itu merupakan urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu persoalan-persoalan. Jadi misalkan ada persoalan yang tadi, kemudian kita tulis tuh urutan langkah-langkahnya. Oke, untuk lebih memahaminya kita mulai dengan contoh berikut ini. Ini ada sebuah permasalahan, yaitu bagaimana cara menukarkan isi dari gelas A dengan gelas B. Nah, jadi untuk algoritmanya sendiri, yang pertama nih, kita perlu menyiapkan gelas C untuk menyimpan dari gelas A. Oke, sudah disiapkan. Kemudian, langkah yang keduanya yaitu kita tuangkan isi dari gelas A ke dalam gelas C. Oke, sudah. Untuk langkah yang ketiganya, yaitu kita tuangkan isi dari gelas B ke dalam gelas A. Oke, sudah. Setelah semuanya sudah, kita pindahkan isi dari gelas C menuju ke gelas B. Nah, jadi isi dari gelas A tertukar dengan gelas B. Cukup mudah, bukan? Terima kasih.